Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim atau falyuhsin ila jarih atau falyukrim jarah. Kalimat awalnya sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tapi dampaknya beda-beda. Yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hasilnya hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Itu perilaku. Kalimat yang lain, hadis yang lain, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu juga perilaku. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Itu juga perilaku. Artinya perilaku, akhlak dan karakter kehidupan kita sehari-hari ternyata dipengaruhi oleh kondisi iman. Terutama dalam kondisi-kondisi sulit. Kalau kondisi normal mungkin gak ketahuan nih betapa penting peran iman dalam mempengaruhi perilaku. Gak ketahuan kalau kondisi normal. Kayak gini, ini normal nih. Gak ketahuan. Ketahuannya pas lagi kondisi sulit atau ada ujian. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya perilaku kita di dalam rumah. Itu sangat dipengaruhi oleh iman. Seorang suami kepada istri, sesabar apa suami kepada istri tergantung iman. Sesayang apa suami kepada istri tergantung iman. Selembut apa suami kepada istri tergantung iman. Bukan tergantung kita orang mana. Jangan sampai saya kan orangnya kayak gini. Saya itu dari Sumatera. Saya itu orang Makassar. Saya itu orang Surabaya, Jawa Timur. Saya orang Madura. Saya orang Aceh. Saya orang Medan nih. Bentar. Coba lihat, Umar itu orang apa? Umar itu orang Quraisy, dari suku Khuza'ah, orang yang sangat keras dan kasar. Jadi kalau alasannya saya orang Medan, Umar mungkin lebih Medan dari kita. Sebelum ada iman. Saya orang Madura, Umar mungkin lebih Madura dari kita. Saya orang Aceh, Umar lebih Aceh dari kita. Saya orang misalnya Surabaya, apapun lah alasan background suku, Umar lebih daripada kita dalam urusan keras, kasar. Makanya dikenallah Umar dengan orang yang ghalidun syadid, orang yang kasar dan keras. Atau mungkin kehidupan kita di masa lalu, saya emang anak jalanan, saya tinggal di terminal, saya gaulnya di jalan, orang jalan emang kayak gini. Umar itu lebih jalan daripada kita. Sebelum ada iman, tetapi setelah iman, dia menjadi orang yang paling lembut terhadap istrinya di rumah. Dan kita mendengar kan kisah bagaimana Umar dimarahi istri diam aja. Padahal jin, kalau Umar lewat satu jalan, dia pasti gak akan lewat lagi jalan itu selama-lamanya, selama bau tubuh Umar, harumnya, wanginya tubuh Umar itu tercium oleh jin di jalan itu, gak akan lewat tuh jin, saking takutnya sama Umar. Kan sahabat sama jin macam-macam ceritanya ya, gak kayak KKN ya, lebih ngeri lah. Sama Dauh, sama siapa lagi itu mah, ada jin yang dikejar sama sahabat sampai jin itu lompat ke pagar dan jatuh. Gak ada kan film kayak gitu? Jin dikejar sahabat, loncat pagar, kesandung jatuh. Ada jin yang apa istilahnya tuh? Dilipat-lipat sama sahabat, kayak dilecekin sama sahabat. Kalau bahasa orang Jawa diuyel-uyel sama sahabat. Ada yang digituin. Ada jin yang dipukul sama sahabat sampai buta matanya. Kalau Umar gak usah fisik, aroma tubuhnya Umar aja jin udah lari. Saking takutnya jin sama Umar. Kok takut? Apa sih yang ditakuti dari Umar? Ghalidun syadid, kasar dan kerasnya Umar.
Bukan hanya iman ya. Kalau iman kenapa nggak Abu Bakar yang kayak gitu? Karena Abu Bakar secara iman kita tahu nggak ada tandingannya di antara umat Islam setelah Rasulullah kan. Kalau ditimbang kalau ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, kemudian iman kaum muslimin sepanjang sejarah dari zaman Nabi sampai sekarang di timbangan yang lain, maka iman Abu Bakar itu lebih berat. Jadi pastinya kalau karena alasan kesolehan, Abu Bakar udah lebih soleh daripada Umar pastinya. Walaupun sama-sama soleh. Apa yang ditakuti oleh jin dari Umar yang tidak dialami oleh Abu Bakar, tidak dialami oleh Utsman, tidak dialami oleh sahabat-sahabat yang lain, itu tadi. Bahkan Khalid aja gak ngalamin. Khalid gak gitu sama jin. Jin takut sama Khalid, tapi gak segitunya. Khalid bin Walid. Siapa lagi jagoan-jagoannya Nabi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Banyaklah keren-kerennya sahabat. Pastinya Ali bin Abi Thalib. Ali sebetulnya juga sangat ditakuti jin. Jin mengambil jarak dari Ali itu sekian jauh. Tapi Umar aroma aja ditakutin sama jin. Kenapa? Saking ghalidun syadid, saking keras dan kasarnya Umar, itu jin aja takut dengan kerasnya Umar. Gak bisa mungkin kita jabatan tangan sama Umar aja, tangan kita remuk dan Umar gak sengaja. Oh kenapa? Sampai ada yang patah, saking kerasnya dan kuatnya Umar. Jin takut banget tuh. Tapi orang kayak gini di rumah dimarahin istri, diam aja. Kenapa? Karena iman. Karena Nabi yang nyuruh gitu. Bersikap lemah lembutlah kamu kepada pasanganmu, kepada perempuan. Sehingga ketika perempuan marah, maka Umar bin Khattab akhlaknya terhadap istrinya menjadi baik karena iman di dalam hatinya. Begitu juga dengan perilaku yang di luar rumah. Mulai dari tetangga, mulai dari tamu, mulai dari dan seterusnya. Seperti yang kita pernah dengar kisah ada sahabat Ansor yang menyambut tamu di rumahnya. Dengan menghidangkan makanan satu-satunya yang dia punya, yang bahkan dia dari siang belum makan, anak-anaknya belum makan kan? Pas malam tamu itu datang ke rumah mereka, mereka hidangkan makanan yang hanya cukup untuk satu orang dewasa, dihidangkan kepada orang tersebut. Lalu tamu itu merasa gak enak hati, ini gimana makannya, tuan rumah kok gak makan, terus ini makanannya cuma sedikit, cukup gak kalau saya makan, nanti tuan rumah jadi gak makan misalnya. Akhirnya yang punya rumah memadamkan lampu di rumahnya, lalu menemani tamu ini makan dengan cara kecap-kecap seolah-olah ikut makan sampai tamu ini kenyang. Kok bisa ada yang berperilaku kayak gitu kepada tamu yang bahkan gak dia kenal? Kalau tamu itu teman lama mungkin beda cerita. Kalau tamu itu adalah misalnya saudara atau keluarga dekat, beda cerita. Ini tamu gak dikenal, sesama mukmin doang nih modalnya. Sesama orang yang beriman, kok bisa kayak gitu? Karena mukmin itu diantara mereka adalah ikhwah. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi dia perlakukan lebih daripada saudara biologisnya, sehingga dia bisa berperilaku seperti itu kepada tamu. Apa dasarnya? Iman, asluha sabit. Iman itu mempengaruhi perilaku banget. Iman itu mempengaruhi mental. Kalau yang pertama tadi iman mempengaruhi amal solih. Yang kedua iman itu mempengaruhi perilaku. Yang ketiga iman itu mempengaruhi mental. Arti mental, kuat nggak kuatnya kita dalam menghadapi masalah itu tergantung iman. Ada orang yang masalahnya kecil tapi dia bilang, kenapa cuman saya yang diginiin Allah? Allah nggak adil. Saya udah nggak kuat lagi. Saya pengen mati aja. Dan seterusnya keluh kesah yang seolah-olah dia merasa dialah orang yang paling susah di muka bumi. Sebetulnya dia bukan orang paling susah di muka bumi. Dia lagi lemah iman. Karena kalau dia mau fair, dia mau objektif, pasti dia akan menemukan banyak orang di luar sana yang lebih susah daripada hidupnya.
Kehidupan mereka lebih susah daripada kehidupannya tuh banyak di luar sana. Kalau kita mulai sedikit melihat keadaan orang yang di bawah kita, itu nggak perlu susah payah kita untuk menemukan mereka. Ada di mana-mana dan mereka lebih susah daripada kita dalam urusan kehidupan. Sehingga kita nggak layak mengeluh kalau mereka aja nggak ngeluh gitu. Sehingga kita nggak boleh berputus asa kalau mereka aja masih berusaha. Sehingga kita nggak boleh menyerah kalau mereka aja masih berjuang. Karena mereka lebih susah dari kita. Tapi kenapa kita berkeluh kesah seolah-olah kita merasa orang yang paling susah dalam hidup di dunia? Iman. Mentalnya nggak kuat. Hanya masalah perasaan, nggak jadi nikah, diputusin, ditolak lamaran, dan seterusnya. Dicuekin, nggak diberikan harapan, atau malah ditikung temen dalam urusan perasaan nih. Apa yang menjadikan seseorang bertahan, survive, bahkan kemudian sukses, sementara yang lain hampir bunuh diri, ada yang bahkan bunuh diri terus nggak berhasil. Apa yang membedakan mereka? Apakah masalahnya? Enggak. Masalahnya hampir sama di antara mereka. Yang membedakan mereka kekuatan iman yang mempengaruhi mental mereka. Jadi kalau hari ini banyak yang mengalami masalah mental atau mental illness, apapun namanya, mau bipolar, mau skizo, mau apapun namanya, maka harusnya hal yang perlu kita kuatkan adalah akar dari diri kita. Akar dari diri kita itu ada di dalam hati, namanya iman. Itu yang harus dikuatkan. Namanya masalah, semua kita punya masalah pasti. Ustadz punya masalah, pasti punya. Masalah kita itu setiap hari, cuman ada yang masalahnya pas satu fase masalahnya kayak naik banget, jadi banyak banget masalah kayak nggak beres-beres. Ada aja bertubi-tubi, ada fase yang landai, tapi tetap ada masalah, cuman nggak seperti yang fase tadi. Ngalamin, semua kita ngalamin, bukan saya doang, bukan teman-teman doang, kita semua ngalamin fase kayak gitu. Apa yang membuat bertahan? Dalam rumah tangga nih, buat yang udah nikah. Ada fase ketika kayaknya lagi nyaman, tiba-tiba turun sampai nggak kebayang di bawahnya tuh. Kayak nggak kebayang, aduh kok berat banget, aduh kok sesek banget kayak orang nyelam. Ada kalanya lagi kayak terbang gitu, slow, santai, bisa lihat view yang indah. Ada kalanya turun tapi masih nyaman karena ada di daratan atau di permukaan air. Ada kalanya nyelamnya cuma 5 meter, enak juga. 10 meter, 20 meter, udah mulai kayak ditekan, sesek, sakit kepala, telinga bunyi nguing-nguing, ya. Ada kalanya yang seperti itu, sehingga pengen nyerah, pengen naik ke permukaan cepat-cepat dan ninggalin pasangan kita di bawah. Ada. Apa yang membuat orang bertahan? Iman. Iman kayak gimana maksudnya? Iman yang mengajarkan dia bertahan, karena iman akan mengatakan la tai'asu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Bertahan, sabar. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Allah itu pasti nolong hambanya yang sabar. Gak mungkin dianggurin, gak mungkin ditinggalin, gak mungkin dicuekin, itu gak mungkin. Iman yang bilang kayak gitu, gak mungkin. Ketika kita mengatakan, kok bisa sih Allah ninggalin saya? Pasti bukan iman yang ngomong itu. Yang ngomong itu siapa? Syak, keraguan. Kan lawannya iman keraguan kan? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, kata Allah. Dan mereka bukanlah orang yang beriman. Mereka bilang iman tapi kata Allah enggak. Kenapa? Karena di dalam hati mereka fi qulubihim marad. Marad apa? Penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Raib. Dzalikal kitabu la raib. Raib. Raib itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Raib itu hilang. Hilang di sini artinya apa? Diragukan keberadaannya. Berarti raib itu artinya ragu-ragu.
Maka lawan dari iman adalah keraguan. Ketika kita mulai meragukan kebaikan, kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah dalam konteks masalah pribadi kita, disitulah kita dalam kondisi lemah iman dan kemudian kita akan lemah dalam segala hal. Tapi ketika kita yakin kepada Allah, keagungannya, kebaikannya, kekuasaannya, kemuliaannya dalam konteks masalah kita, disitulah kita sedang kuat iman, maka insya Allah kita akan kuat dalam segala hal, termasuk kuat mental tadi. Yang pernah saya alamin itu salah satunya adalah ujian dalam masalah keluarga misalnya. Itu kalau misalnya nggak kuat, itu udah selesai. Tapi karena kita bertahan, pokoknya saya nggak akan pernah ninggalin pasangan saya, pokoknya saya nggak akan berhenti untuk memberikan nafkah terbaik kepada pasangan saya, gimana pun cara berjuangnya, mau berdarah-darah, mau kayak gimana, terus bertahan. Dan setelah beberapa waktu, Allah yang menentukan waktunya, bukan kita ya. Jangan sampai saya akan bertahan tapi dengan syarat setahun. Setelah setahun berarti ini salah Allah nih, kan saya udah sabar. Bukan kita yang menentukan waktunya. Makanya ketika para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah tetap gak jawab besok. Allah tetap gak jawab nanti malam. Allah tetap gak jawab besok pagi atau kapan waktu yang spesifik, yang jelas gitu. Enggak. Allah bilangnya, ala inna nasrullahi qarib. Udah dekat. Kenapa bahasanya dekat? Enggak disebutin aja dekat itu berapa lama lagi sih? Sejam? Sehari? Sepekan? Enggak, karena Allah pengen kita belajar yakin sama Allah, bukan bertransaksi sama Allah. Kalau Allah bilang angkanya, kita akan bertransaksi. Oke, ya udah saya sabar ya, sehari kan. Tapi karena Allah bilang sebentar lagi, ya udah Allah lebih tahu deh kapan waktunya. Saya ikutin aja flow-nya. Jadi iman yang akan menuntun kita, berbisik kepada kita, memberikan nutrisi dan kekuatan kepada kita dengan kalimat-kalimat iman. Ala inna nasrullahi qarib. La haula wala quwata illa billah. La haula itu bukan kalimat orang yang sedang kaget. La haula wala quwata illa billah. Bukan. La haula kalimat orang yang pasrah. Saya udah gak kuat, saya gak ada daya, tapi saya masih punya Allah yang maha kuat dan maha kuasa. Saya udah gak kuat nih, saya gak ada daya upaya nih. La haula wala quwata, saya gak punya daya, saya gak punya kekuatan. Wala quwata illa, tapi billah, saya masih punya Allah. Itu yang membuat kita bertahan. Saya gak bisa ngeharapin siapa-siapa nih. La ahli wala ashabi wala jari wala nas kullu nas fil ard. Saya nggak bisa berharap ke siapa-siapa, nggak keluarga saya, nggak tetangga saya, nggak sahabat saya. Terus gimana dong kalau saya nggak bisa berharap ke siapapun? Hasbi Allah, bukankah cukup bagi saya Allah?